Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 793 itu tidak mudah setelah konvoi meninggalkan pegunungan Siwandasan, Dulaoliu dan lainnya dijemput oleh seseorang dari Biro Operasi Khusus. Chu Chen dan kelompoknya pergi ke bandara. Chu Xiaoyu dan Wang Saixian terbang langsung dari bandara di Qiandi ke Dali. Agar aman, Chu Chen menyiapkan beberapa jimat pengusir setan lagi untuk mereka berdua. Meskipun itu hanya untuk menangani masalah tim petualang, Chu Chen tidak ingin mendengar berita tentang Chu Xiaoyu yang mendapat masalah lagi. Xiao Yuer, Chu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini, jangan hanya berperan sebagai pahlawan yang menyelamatkan gadis yang dalam kesulitan. Song Yan tak dapat menahan godaan. Pahlawan Xiao Yu, jangan lupakan gadis di Gunung 10.000. Burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Chu Xiaoyu berbalik tanpa suara, menaiki pesawat dan pergi. Chu Chen dan Song Yan naik pesawat kembali ke Beijing. Sebelum pesawat lepas landas, Chu Chen menghubungi Nangong Jun dan meminta beberapa guru untuk datang ke Beijing. Di pesawat, Song Yan sedang beristirahat dengan mata tertutup. Kali ini, penerbangannya bukan penerbangan lanjutan. Jadi Chu Chen secara alami melepaskan ide untuk berlatih seni bela diri. Dia memegang tangan kecil Song Yan dan merencanakan rencana perjalanan berikutnya dalam benaknya. Setelah kembali ke ibu kota, ia segera mulai mengembangkan pil detoksifikasi Beichen. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, para master akan tiba di ibu kota besok. Pada saat itu, Chu Chen akan membagikan sebagian anggur merah pemurnian jiwa kepada para master. Selain itu, dia akan meminta para master untuk membawa sebagian anggur merah pemurnian jiwa ke Pulau Shell dan memberikannya kepada kakek dan ayah, dan, ya, saudara Feng. Bersiaplah untuk membiarkan saudara Feng kembali. Biro Operasi Khusus tidak dapat melakukannya tanpa kekuatan tempurnya. Chu Chen berpikir dalam hati, terlebih lagi, saudara Feng adalah orang yang suka pamer. Jika dia tidak berpartisipasi dalam kekacauan saat ini dan pamer di depan orang lain, dia pasti akan sangat menyesalinya. Chu Chen masih memiliki saudara Feng di hatinya. Setelah kita menyelesaikan masalah ini besok, kita akan bergegas berangkat ke perbatasan Gunung Qiangla. Sebelum menaiki pesawat, Chu Chen mencoba menghubungi Jiang Yingtao, tetapi teleponnya dimatikan. Mematikan telepon saat menjalankan misi adalah hal yang biasa. Tetapi Chu Chen merasa dia masih harus menyelesaikannya secepat mungkin. Seluruh dunia memperhatikan insiden burung aneh itu. Ini adalah serangan hewan terbesar dan paling berpengaruh terhadap manusia hingga saat ini. Malam tiba di ibu kota saat pesawat mendarat dengan mulus. Begitu Chu Chen dan istrinya keluar dari bandara, mereka melihat sopir keluarga Chu, seorang pria paruh baya berpenampilan biasa. Dialah yang menjemput Chu Chen terakhir kali dia pulang. Namun, pria paruh baya ini terlalu pendiam dan Chu Chen hampir mengabaikan keberadaannya. Namun kali ini, Chu Chen mengamatinya lebih dekat dan menemukan bahwa pria paruh baya ini sebenarnya adalah seorang ahli bela diri. Seorang ahli bela diri, namun bersedia menjadi pengemudi biasa di perusahaan Chu. Pengemudi ini juga mencerminkan sebagian warisan keluarga Chu. Ayo kita pergi ke Beichen dulu,
kata Chu Chen. Dia ingin segera meneliti pil detoksifikasi Bei Chen. Meskipun dia sudah punya gambaran umum di benaknya, dia perlu menerapkannya. Gedung Chuhui. Ketika Chu Chen dan Song Yan muncul, para karyawan Bei Chen Pharmaceutical berdiri satu demi satu. Halo, Presiden Song. Halo, Presiden Chu. Masing-masing datang dari rasa hormat dan kegembiraan di hati. Song Yan terkejut. Mengapa kamu masih bekerja lembur saat ini? Buka pintu kantor. Xia Bei sakit kepala dan menunjuk tumpukan kontrak di atas meja. Bei Chen sudah menjadi sangat terkenal di Beijing. Xia Bei berkata tanpa daya, pesanan berdatangan kemana-mana. Meskipun kami telah menyaring dengan sangat ketat, masih banyak orang yang memenuhi persyaratan. Sekarang antusiasme karyawan di perusahaan juga sangat tinggi. Mereka semua sukarela bekerja lembur. Tentu saja, kami harus memberi mereka upah lembur. Mata Song Yan menampakkan kegembiraan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Namun, lain kali kita mungkin harus bekerja lebih keras lagi. Song Yan berkata sambil melirik Chu Chen. Bei Chen akan mengembangkan obat baru. Mendengar ini, Xia Bei terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Bagi Bei Chen saat ini, satu krim Song Yan sudah cukup untuk kita cerna dalam waktu lama. Jika kita meluncurkan obat baru, efeknya mungkin tidak bagus, dan itu juga dapat memengaruhi promosi krim Song Yan. Hal ini memang benar adanya. Baik Chu Chen maupun Song Yan telah mempertimbangkan masalah ini. Dilihat dari situasi Bei Chen saat ini, memang tidak perlu meluncurkan obat baru lagi. Tapi ini pil detoksifikasi Bei Chen, itu tidak dikembangkan untuk penampilan Bei Chen, tetapi untuk keselamatan jiwa banyak warga sipil di Tiongkok. Pil detoksifikasi yang dikembangkan oleh Chu Chen harus memiliki efek detoksifikasi yang sebenarnya. Ini rencana yang aku tulis. Song Yan mengeluarkan sebuah dokumen. Dia hanya beristirahat sebentar di pesawat. Rencana pil detoksifikasi Bei Chen ini ditulis di pesawat. Xia Bei melirik Song Yan dengan bingung. Matanya tertuju pada dokumen itu. Setelah beberapa saat, mata Xia Bei terasa panas. Dia menutup dokumen itu, keluar dari kantor, dan segera memanggil personel manajemen inti Bei Chen ke ruang konferensi. Besok, Bei Chen akan menambah departemen baru. Xia Bei berkata dengan suara keras. Saya khawatir 5 lantai gedung Chuhui tidak akan cukup. Saya akan menghubungi Bos Dong besok dan memintanya untuk mengosongkan 2 lantai lagi untuk kita. Bei Chen sedang mempersiapkan proyek baru. Perusahaan farmasi Bei Chen segera bertindak. Di kantor, Song Yan menatap Chu Chen. Bei Chen sudah siap. Sekarang terserah padamu. Chu Chen mengangguk. Lantai 20 gedung Chuhui adalah laboratorium penelitian obat Bei Chen. Banyak analisis data, penelitian obat, dirangkum oleh laboratorium. Malam ini, Chu Chen akan menggunakan tempat ini untuk sementara. Setelah semalam suntuk melakukan penelitian, bereksperimen terus-menerus, mempertimbangkan secara matang, dan mengintegrasikannya langkah demi langkah. Akhirnya ia menyelesaikan produksi pil detoksifikasi tahap pertama sebelum fajar. Efeknya juga sangat memuaskan. Pukul 9 pagi, Xia Bei berangkat kerja tepat waktu. Ketika Chu Chen membawakan pil detoksifikasi kepada Xia Bei tercengang.
Proyek ini baru saja diluncurkan tadi malam, dan saudara Chen sudah menyelesaikan produknya pagi ini. Setelah semalam bekerja keras, akhirnya kami berhasil menyelesaikannya. Chu Chen menghela napas, itu tidak mudah. Anda menyebut ini tidak mudah. Sudut mulut Xia Bei berkedut hebat. Bei Chen punya kakak Chen, itu seperti curang. Chu Chen menyerahkan selembar kertas kepada Xia Bei. Data produksi pil detoksifikasi Bei Chen, sekarang terserah padamu. Chu Chen berkata, saya sarankan agar setelah batch pertama pil detoksifikasi Bei Chen diproduksi, pil itu segera dikirim ke pegunungan Siwan di Guizhou dan dibagikan kepada penduduk desa di sana secara gratis, hanya sebagai iklan. Meskipun niat awal pengembangan pil detoksifikasi Bei Chen adalah untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat umum, ketika produk akhirnya keluar, Chu Chen punya firasat dalam hatinya. Pil detoksifikasi Bei Chen mungkin juga akan menjadi sangat populer. Dia dengan lembut mendorong pintu kantor Song Yan dan menguncinya. Malam itu, Chu Chen begadang semalaman mempelajari pil detoksifikasi Bei Chen, dan Song Yan juga bersamanya. Hari sudah hampir fajar ketika Song Yan kembali ke kantor untuk beristirahat. Di dalam kantor yang luas itu, terdapat sebuah rumah kecil dengan tempat tidur dan meja, yang desainnya sama dengan kantor di Bei Chen Zen City. Saat berada di Zen City, Song Yan biasanya tidak pulang pada siang hari dan akan beristirahat di rumah kecil itu. Begitu Chu Chen mendorong pintu rumah kecil itu dan masuk, mata Song Yan terbuka perlahan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Song Yan berinisiatif untuk duduk dan membiarkan Chu Chen berbaring. Aku akan memijatmu. Saat dia menekan, Chu Chen merasa bukanlah ide bagus untuk menikmati waktu dengan nyaman, jadi dia memutuskan untuk berlatih. Yang mengejutkannya adalah selama latihan ini, Song Yan sangat proaktif dan memberi Chu Chen banyak wawasan baru. Bab 794, Kesalehan anak sore harinya, Chu Chen dan Song Yan meninggalkan Bei Chen. Rangkaian masalah berikutnya yang berkaitan dengan pil detoksifikasi Bei Chen diserahkan kepada Xia Bei Lai untuk ditangani. Departemen baru Bei Chen sepenuhnya dikelola oleh Xia Bei Lai. Menghadapi tantangan ini, Xia Bei juga penuh energi. Berdiri di depan jendela dari lantai sampai ke langit-langit di kantor, Xia Bei tanpa sadar mengepalkan tinjunya saat dia melihat Chu Chen dan Song Yan pergi. Pil detoksifikasi Bei Chen merupakan arah baru bagi Bei Chen, dan juga merupakan kesempatan baginya secara pribadi. Melihat situasi saat ini, jika pil detoksifikasi Bei Chen dapat diproduksi tepat waktu, Xiao Bei, dalam pemilihan 10 tuan muda Tianan berikutnya, bahkan jika kamu bukan tuan muda nomor 1 di Tianan, kamu pasti akan berada di antara 3 teratas, kata Xia Yanhuan sambil tersenyum. Menjadi pemimpin 10 tuan muda Tianan, ini merupakan kehormatan besar bagi seorang pemuda kaya yang lahir di Provinsi Guangdong. Setiap orang ingin menerima kehormatan ini, yang merupakan pengakuan. Sejak kecil, tuan muda ketiga Xia dianggap sebagai orang yang tidak terpelajar dan tidak berguna. Tetapi sekarang, ia memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu dari 10 tuan muda Tianan. Semua ini dibawakan kepadanya oleh Chu Chen. Xia Bei bertanya pada dirinya sendiri lebih dari sekali,
jika dia tidak menghadiri pesta ulang tahun Nona Song yang ke-23 secara tiba-tiba hari itu, dan tidak kebetulan bertemu Chu Chen yang duduk di sebelahnya, lalu mengajukan pertanyaan kepadanya. Apakah nasibnya akan terus terpuruk seperti sebelumnya? Namun sejak hari itu, hidupnya berubah drastis. Aku tidak akan pernah mengecewakan saudara Chen. Xia Bei mengayunkan tinjunya dengan kuat. Dia penuh semangat juang. Bandara Beijing, Chu Chen dan Song Yan datang bersama untuk menjemput tuannya. Bahkan Liao Qianzong yang terluka pun tiba. Chu Chen meminta mereka untuk datang ke Beijing bersama-sama saat ini. Meskipun dia tidak mengatakan apapun di telepon, mereka semua menantikannya. Chen Chen, Nangong Jun melihat Chu Chen dari jauh, berjalan mendekat sambil tersenyum, lalu memegang tangan Song Yan. Yan, kamu semakin cantik saja. Song Yan sedikit malu. Dalam perjalanan kembali ke keluarga Chu Chen duduk di barisan belakang, dengan Ning Laoxian di sebelah kirinya dan Li Huakue di sebelah kanannya. Apa kabar baik yang kau miliki sehingga kau meminta kami datang ke ibu kota? Ning Abadi secara alami bersikap kasar kepada murid-muridnya dan langsung ke intinya. Orang yang paling mengerti aku adalah guruku, Chu Chen berkata sambil tersenyum. Aku pergi ke Guizhou dan menemukan anggur merah yang telah disegel dalam waktu lama di sebuah desa kecil. Jadi aku berpikir untuk meminta para guru datang dan minum bersama. Mobil itu tiba-tiba menjadi sunyi. Mata immortal Ning tampak seolah ingin memakan Chu Chen. Hanya itu, Ning Abadi meninggikan suaranya untuk menunjukkan ketidakpercayaannya. Chu Chen mengangkat 3 jarinya, itu benar sekali. Ning Laoxian ingin sekali melompat keluar dari mobil dan melotot marah ke arah Chu Chen. Dasar bajingan kecil, kau tahu bahwa yang paling kusukai dalam hidupku adalah minum-minum, dan yang paling kubenci adalah anggur merah. Tapi kau malah menyiapkan anggur merah untukku. Apa kau pikir aku tidak berani memukulmu sekarang? Ning Laoxian hampir membuka ikat pinggangnya. Tuan, tenanglah, tenanglah, Chu Chen berkata cepat. Anggur merah yang saya buat memiliki sejarah panjang dan berbeda dari anggur merah yang pernah Anda lihat. Bah, Dewa Tua Ning merajuk dan tidak ingin repot-repot dengan Chu Chen lagi. Melihat ini, Li Huakue tersenyum tipis. Dewa Tua, ini juga merupakan bakti murid kami. Saya rasa anggur merahnya bisa diterima. Yang terpenting adalah niatnya. Ning Laoxian mengerucutkan bibirnya. Kali ini, tak seorang pun dapat berkata apa-apa. Tua, putra, dilahirkan. Gas, selesai. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah keluarga Chu. Bei Wanxing juga datang sendiri untuk menyambut Tuan Chu Chen. Sambil menunggu makan malam, Chu Chen secara pribadi menyeduh teh peri 100 bunga untuk para master. Beberapa koki memberikan pujian. Hanya Immortal Ning yang berwajah tegas dan tampak tidak senang. Dia terlalu terobsesi dengan anggur. Aku tidak tahan dengan rangsangan ini. Melihat ini, Song Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak menusuk Chu Chen secara diam-diam. Chu Chen berusaha keras menahan tawanya. Hatinya berbunga-bunga karena gembira, dan dia segera menggali jebakan lain untuk Ning Laoxian. Tuan, berbahagialah. Mungkin Anda akan menyukai anggur merah yang aku siapkan untuk Anda. Ning Laoxian, haha, makan malam telah siap.
9 koki ditambah Chu Chen hanya cukup untuk mengisi satu meja. Bai Wanxing mengajak Song Yan ke pavilion di samping kolam teratai untuk menikmati makanan sambil mengagumi bulan. Chen Chen, di mana anggur merah yang kau siapkan untuk para guru? Nangong Jun sangat menantikannya. Berdasarkan pemahamannya tentang Chu Chen, anggur yang diminta Chu Chen untuk mereka minum saat ini pasti luar biasa. Di bawah tatapan penuh harap dari para tuan, Chu Chen mengeluarkan sebotol anggur merah. Drama itu harus diselesaikan secara penuh. Chu Chen telah menyiapkan gelas anggur merah untuk para master. Tuan, ini anggur merah yang saya dapatkan di Qian. Silakan cicipi. Chu Chen menuangkan sedikit anggur ke dalam setiap gelas anggur merah. Kali ini, bahkan Nangong Jun tidak tahan lagi dan memutar matanya ke arah Chu Chen. Chen Chen, kapan kamu menjadi begitu picik? Bagaimana mungkin para master minum dalam jumlah yang begitu sedikit? Chu Chen tertawa terbahak-bahak dan berhenti menyimpan rahasia itu. Mengangkat gelasnya, "Tuan-tuan, kemarilah, minumlah sedikit, maka kalian akan mengerti." 8 guru besar mengangkat gelas mereka. Ning Tua Abadi memiliki wajah yang tegas. Dia memiliki sifat keras kepala sendiri. Chu Chen mengangkat sudut mulutnya. Di antara 9 master, Master Ning adalah yang paling terobsesi dengan anggur. Dia pastilah orang yang paling menyukai Soul Refining Red Wine. 8 guru besar itu mengangkat kepala mereka hampir bersamaan dan meminum anggur di gelas mereka. Ini juga alasan mengapa Chu Chen tidak berani menuangkan terlalu banyak anggur untuk mereka sekaligus. Mereka semua adalah pejuang di alam Qi. Mereka tentu saja tidak menganggap serius segelas anggur. Jika Chu Chen mengisi gelas mereka, mereka akan tetap meminumnya dalam sekali teguk. Wah, gelas anggur di tangan Nangong Jun jatuh ke tanah. Detik berikutnya, Nangong Jun duduk bersila di tanah. Orang-orang lainnya melakukan hal yang sama. Adegan ini mengejutkan Ning Laoxian, dan dia menatap ke 8 orang itu dengan tatapan bingung. Minum saja anggur, seharusnya tidak seserius itu. Dewa tua Ning menatap Chu Chen dengan tatapan bingung. Tuan, Anda benar-benar tidak ingin mencobanya? Chu Chen berkedip. Saya tidak pernah minum anggur merah. Si tua abadi Ning masih keras kepala. Tak lama kemudian, beberapa master berdiri satu persatu, tampak bersemangat dan dengan mata berbinar, menatap sisa anggur di dalam botol di tangan Chu Chen. Bagaimana perasaanmu? Ning Abadi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ekspresi Tian Xiao Zun tenang, biasa saja. Nangong Jun menggelengkan kepalanya, tidak terlalu bagus. Li Huakue juga menghela nafas. Hei, Chen Chen, anggur ini, dari mana kamu mendapatkannya? Selagi para master berbicara, mereka mengambil botol-botol dan menuangkan anggur ke dalam gelas-gelas mereka. Semakin Ning Laoxian mendengarkan, semakin ia merasa ada yang salah. Melihat tindakan orang lain, ia tiba-tiba merasa ada yang salah. Saya tidak peduli. Ning Laoxian buru-buru mengambil gelas anggurnya dan meminumnya. Rasa pedas menusuk kerongkonganku, mengalir ke dadaku, lalu meledak. Mata Ning Abadi tiba-tiba melebar secara ekstrim. Chu Chen menipuku, pikiran ini tiba-tiba muncul dalam benak saya. Anggur merah jenis apa ini?
Si tua abadi Ning duduk bersila, dan tak lama kemudian, aroma anggur penyempurna jiwa menyelimuti jiwanya. Setelah beberapa saat, Ning Laoxian berdiri lagi dan menatap Chu Chen. "Tuan, tidak masalah jika Anda tidak suka minum anggur merah. Saya punya banyak koleksi anggur berkualitas di rumah," Chu Chen berkata. "Lagi pula, anggur merah yang menyegarkan jiwa ini tidak banyak." Panggilan, sebuah kursi dilemparkan ke arah Chu Chen. Ning Laoxian meraih sapu dan bergegas menuju Chu Chen dengan marah. "Dasar bajingan kecil, beraninya kau mempermainkan tuanmu." Chu Chen menghindar sambil berteriak. Semua orang tertawa. Bersambung.